Di tahun 2014 aku udah pernah ketemu sama almarhum Ki Joko Bodo. Di tahun 2018 aku ketemu lagi untuk yang terakhir kalinya. Karena aku udah nggak pernah ketemu lagi. Tapi di situ ada pesan singkat Kang Nanda, Mas Revo. Aku udah cerita sama Mas Revo. Emang di sisi lain tempatnya nyaman banget gitu. Kalau gue itu kembali lagi suka manipulatif yang dimana seakan-akan ingin menjadikan satu tempat itu wah menakutkan. Nggak bisa lah, nggak bisa. Kalau kamu macam-macam nanti sama saya, ya? Saya tidak takut. Ya, saya tahu. Kamu ngapain ada di sini? Ayo, aku mau nunjukin sesuatu sama kalian. Setelah kita coba buat ganti lokasi, ternyata di bawah keos. Siapa lagi kalau bukan Kak Jovi dengan Bang Sagon. Nanti kami akan melakukan cleansing atau pembersihan bagi makhluk-makhluk yang tidak ada benefitnya atau tidak ada menimbulkan. Kami membantu di sini, tidak merusak. Ya. Yuk, mangkat yuk Mbah yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk mangkat yuk. Yuk. Oke sahabat Mistis, kita mulai untuk ke penelusuran. Ini dimulai dari karakter Kak Jovi keluar lagi yang beda. Kali ini beda banget, ada nari-narinya. Jadi kita langsung masuk ke tempat penelusuran. Kita skip dari Kak Jovi. Yang pertama kita akan ke atas di tempat Ki Joko Bodo, baru kita ke lantai di Candi. Oke sahabat Mistis, yuk. Mbah, Allah. Takut jeblos aku. Yuk, kita naik ke atas, kayak seru nih, yuk ikutin. Let's go. Nah jadi kan kalau di lantai 3 itu dari anak almarhum Ki Joko Bodo aja sih, Mas Revo aja sama keluarga ya. Udah jarang banget nih naik ke atas. Tempatnya itu rasanya kayak pengap tapi rame. Ramenya itu karena saya ngerasa tuh padet, sempit, terus kayak badan tuh ngucur, keringatnya bener-bener ngucur banget. Ternyata di situ ada jaranan. Nah sahabat mistis, kita udah ada di lantai berapa nih Mas Revo? Di lantai 3. Lantai 3 ya. Ini dulu di tempat ini biasanya ayah melakukan apa nih Mas, kegiatan apa di sini? Kalau di sini sih lebih kayak waktu itu kan ayah punya apa partai gitu buat rapat-rapat gitu, sama naruh lemari-lemari gitu, benda pusaka. Oh ada benda pusakanya? Iya dulu. Ya buat naruh benda-benda pusaka. Kalau di belakang saya ini apa nih Mas? Kalau ini tuh semacam apa ya, kayak apa sih namanya, prasasti gitu. Kayak tentang keresahan hidup ayah tulisin dalam bentuk kalimat-kalimat begitu. Nah itu ada kuda lumping yang kayak saya notice pernah diceritakan adikmu ya. Kuda lumpingnya pernah gerak sendiri, kayak ada yang mainin, tapi saat disamperin nggak ada apa-apa, kayak begini gelap aja. Cuma kayak ada yang mainin, mainin gitu kudanya. Tapi kalau semenjak ayah nggak ada di sini berarti kosong aja udah nggak ada. Di sini iya kosong aja, ya, dibiarin begini aja karena emang udah nggak ada aktivitas juga sih di lantai 3.
Oke, kalau untuk Kang Nanda sendiri saat naik sama nggak nih rasanya kayak saya ngerasain nih? Mual, yang pasti Iya. mual. Kenapa kita bisa mual sih Teh ya? Soalnya kan gesekan, namanya manusia gesekan dengan alam goib itu ada fase yang dimana ada mual, pusing, bahkan ada telinga denging kayak gitu ya. Tapi yang kita alami itu lebih ke mual ya Teh, sampai pengap lah. Pengapnya itu bukan soal tempatnya ini enggak, tapi pengapnya itu emang ada segi hal goibnya yang singgungan sama kita. Gitu. Iya, karena biar gimana pun kan lokasi di lantai atas ini tidak pernah digunakan ya. Iya, Berarti total untuk nggak digunakan dari 2022 ke 2025 ini ada kurang lebih 3 tahun tidak digunakan sama sekali. 40 hari aja udah ditempatin makhluk halus apalagi ini gitu kan. Nah, udah kayak gitu kegiatan kalian lebih banyak di lantai bawah dibanding di sini. Jadi ini kayak semi gudang yang nggak gudang-gudang amat deh. Selain buat pertemuan yang aku rasain di sini tuh kayak penuh. Kayak ada aktivitas yang rame banget orang tapi nggak kelihatan. Iya betul banget ya. Emang aktivitasnya emang lebih banyak segi aktivitas goibnya ya Teh ya, dibandingkan segi manusianya. Kenapa? Soalnya kan ada tempat benda atau tempat yang dulunya dijadikan penyimpanan benda pusaka ya. Iya, Mas ya, iya, di sebelah sana ya. Ada berapa lemari, Mas Dulu? Kalau nggak salah ada 18 buah. 18. Dulunya itu tempat pusaka-pusaka. Cukup banyak Betul ya. banget. Betul Terus banget ya. di depan sana ada apa? Di depan sana tuh ada kayak rooftop gitu, ruangan kosong. Arahnya langsung ke candi tadi. Boleh kita ke sana buat ngeliat? Boleh. Yuk, boleh yuk kita lihat ke rooftopnya. Yuk Mas Revo duluan Wah, boleh? iya sih. Tapi tunggu dulu ya Mas. Ini kalau yang saya lihat emang ada lukisan banyak ya. Oh iya betul. Ini kalau boleh tahu ya Teh, maksudnya kalau boleh kita tahu ya, ini lukisannya apakah tentang kehidupan ayah pada saat dulunya atau gimana tuh? Betul. Ini tuh lukisan yang di dinding itu ceritanya tentang kehidupan ayah dari kecil sampai punya istana Wong Sinting. Dimulai itu sebenarnya dari situ. Dari sebelah situ. Dari sebelah pojok situ Teh. Oh, Itu yang pokoknya yang ada bulan-bulannya itu ceritanya itu ayah. Oh ini ya? Yang ada bulan-bulan itu dari kecil. Oke. Kan dulu kan ayah emang udah ditinggal orang tuanya kan. Ya. Udah tinggal bapaknya sejak, bahkan ayah nggak pernah lihat bapaknya. Oke. Karena meninggalnya pas di kandungan. Terus ayah sempat pindah-pindah kota, itu ke kota Jogja kan, ada Tugu Jogja. Pindah-pindah, terus ini pas SD-nya, SD-nya main-main. Ini waktu pindah lagi, pindah-pindah ini sama kakak-kakaknya. Ini sama kakaknya dan suami kakaknya. Oke. Iya, terus pindah. Nah, ini ada cerita lumayan unik juga. Dan itu yang ada mitos dulu kata ayah tuh kalau misalnya kita giniin pensil ke antara gigi-gigi kita, itu katanya bakal bisa jadi orang kaya. katanya Ada ayah mitos, mitosnya. Makanya ayah ngelakuin itu kayak gitu-gitu. Oke. Terus habis itu ayah sempat tinggal di mana namanya? Di Kesultanan apa namanya kalau di Jogja tuh? Keraton. Keraton ya, sempat di keraton, cuman di bukan di keraton yang di bagian dapurnya Bersih-bersih gitu lah ibaratnya. Itu bersih-bersih. Terus ini ya. suatu ketika ayah tuh pernah dengar sesuatu dari radio. Nah, itu makanya ada radio tuh. Oh ini. Radio pokoknya isinya tuh tentang tips biar Kehidupan. menjadi sukses gitu. Nah, makanya di gambar itu ada ayah ngasih kado ke stasiun radio karena ayah Bener. berhasil Ngikutin. Nah kalau jalanin. ini Kalau itu mungkin tuh bagian spiritualnya waktu ayah bagian spiritual. tetep loh spiritualnya. Ki Joko Bodo kuburan. Lihat aja beliau foto, lukis kayak seakan-akan dirinya sedang bersemedi di kuburan, ya kan? Iya. Terus akhirnya memberikan hadiah, terus akhirnya punya mobil. Punya mobil nih. Jadilah. yang sekarang. Nah, yang kalau dulu itu? itu keluarganya. Oh. Itu ada keluarganya. Ada kamu juga berarti? Ada itu yang megang pesawat sama mobil. Oh, yang megang pesawat itu kamu? Iya, yang kecil itu. Nah, itu ya kalau yang yang putih itu digambarkan sebagai malaikat tuh keluarganya ayah udah nggak ada. Oh, kalau itu ibunya ayah atau dari ibunya mama? Ibunya ayah, itu ibunya ayah, kakaknya ayah. Kalau itu ada juga kakak laki-lakinya yang udah meninggal, dia dulu aktivis diculik gitu. Masya Allah. Jenazahnya nggak pernah ditemuin sama ayah. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Makanya ayah tuh setiap bahas tentang kakaknya itu agak emosional karena bagi dia tuh kakaknya satu-satunya pengganti ayahnya lah. Iya. Kakak laki-laki begitu. Memang benar ya kalau misalnya dengan keadaan yang sinkron pada saat ini kita bercerita, memang keadaan politik di Indonesia juga selalu
bukannya sedang baik-baik aja, malah selalu tidak baik-baik saja. Karena sampai sekarang masih ada aja tindakan kriminalitas ya, makan uang rakyat, bye-bye melendung perutnya. Terus banyak aktivis-aktivis yang diculik pada zamannya. Kalau sekarang banyak aktivis-aktivis akhirnya yang jadi politik malahan. Aktivis menjadi politik karena politikus itu seperti tikus menggerogoti segala-galanya. Cut iya. Ya nggak apa-apa kan, kita kan boleh ngomong apa aja, yang penting mah benar ya kan. Betul nggak Kang? Betul ya kan? Yuk kita udah lihat ini ada filosofi dari Ki Joko Bodo almarhum menggambarkan dari masa dia kecil ya Kang sampai kehidupan beliau punya anak-anak. Nah kita mau lihat rooftop di luar dari tempat ini kayak gimana sambil memandang candi. Coba yuk. Tunggu. Apa tuh? Sebelum kita ke sana, ada sesuatu yang mencoba untuk kita ke tempat itu teh. Suasananya itu beda banget. Bedanya apa? Bukan lebih ke segi negatifnya enggak, tapi lebih banyak entitas yang aktivitasnya itu sangat kuat banget. Kenapa bisa sangat kuat? Di situ ada tempatnya benda pusaka yang dulunya itu emang Ki Joko Bodo meletakkan di lantai 3 itu. Saya sih senang ya dengan melihat filosofi kehidupan Ki Joko Bodo. Tapi yang benar-benar bikin fokus itu saat Kang Nanda datengin kotak-kotak atau lemari-lemari pusakanya. Itu barang pusaka nggak ada, tapi energinya tuh kuat banget. Memang dia suka begitu, padahal saya udah nahan-nahan ya. Oke, ikutin. Apa tuh Mas Revo? Kok lemarinya emang agak kebuka atau gimana Mas? Tadi sih ketutup. Nah, tadi ketutup kan, kamu jangan takut, ini rumahmu. Enggak. Nah, ini. Ya, tadi ketutup apa kebuka? Ini kenapa Harusnya kebuka? ketutup. Tuh. Karena nggak ada yang naik sih. Ini ketutup harusnya, tapi ini jadinya kebuka. Jadi emang sekilas saya lihat dulunya ya, emang ini tempat dijadikan tempat penyimpanan pusaka-pusakanya beliau. Gitu. Walaupun itu sudah kosong tapi mengandung energi. Betul banget. Betul banget. Dan juga masih gambaran visual ngegoibnya aku masih ngelihat loh. Iya. Iya. Bahkan bisa kita bilang jin yang menempati pusaka itu juga sebagian masih ada teh. Makanya Teteh kan misalnya tadi lihat kayak banyak aktivitas ya Teh. Iya, saya agak kurang nyaman di sini. Aktivitas. Ya ini salah satu sebabnya juga, dan juga emang pusaka-pusakanya itu bukan pusaka yang biasa abal-abal. Abal-abal, tapi yang pusaka yang ini benar-benar pusaka yang energinya gede. Iya. Kang, ada gambar menarik, ada gambar buruk. Simbol suatu malam ada satu perjalanan spiritualis. Yang kenapa akhirnya di bawahnya ditaruh yang namanya pusaka-pusaka. Aku ada sedikit cerita yang mungkin banyak orang nggak tahu, tapi aku sudah menceritakan ini ke Mas Revo. Di tahun 2014 aku udah pernah ketemu sama almarhum Ki Joko Bodo. Di tahun 2018 aku ketemu lagi untuk yang terakhir kalinya, karena aku udah nggak pernah ketemu lagi. Tapi di situ ada pesan singkat Kang Nanda, Mas Revo. Aku udah cerita sama Mas Revo, kalau kita mau hijrah saat itu kan aku udah hijrah ya 2018. Kalau mau hijrah dikategorikan kita mau tobat, kalau kata almarhum Ki Joko Bodo, kita harus mencintai keluarga dulu. Karena saya dari buruk, kalau Ki Joko Bodo bilang, saya dari orang menilai saya buruk sampai sekarang bisa dikatakan saya mau hijrah atau bertobat. Cinta kasih sayang saya hanya untuk keluarga, walaupun waktu saya habis untuk semedi. Benar nggak Mas Revo? Nah dari situ saya ngelihat ketulusan seorang Ki Joko Bodo yang dinilai orang kayak orang gila. Karena Ki Joko Bodo itu kalau ngomong nyeleneh, benar. Terus omongan dia nyelakit, kena, langsung nembak orang. Tapi saya punya kesan tersendiri. Kenapa saya nggak pernah publish ini? Karena beliau juga udah nggak ada. Saya tidak mau menyinggung siapapun di sini. Kebetulan ketemu sama putranya, jadi kita hanya curhat-curhat aja. Dari perjalanan ini yang ada lukisan di sini buruk. Yang saya tahu dari beberapa cerita Ki Joko Bodo nih Kang Nanda, Mas Revo, kenapa ada perjalanan spiritual digambarkan dengan gambar buruk? Karena yang beliau temukan dan beliau dapatkan ini pusaka ini lewat jalur spiritual.
Jadi semua yang ada di sini aktif. Ya. Benar-benar bisa dikatakan tempat ini itu tempat sakral yang nggak boleh orang lain datang ke sini kalau nggak diizinkan. Bukan begitu Mas Revo? Betul sekali. Kita baru ketemu loh ya. Ini nggak boleh banget ditempatin atau didatengin. Oh iya, satu hal yang kalian boleh tahu, boleh tanya suami saya nggak pernah cerita kalau pernah ketemu atau deket sama Ki Joko Bodo, karena ada satu pesan singkat Ki Joko Bodo yang sampai sekarang saya pakai. Jadilah orang gila yang punya adab. Betul. Daripada orang waras tapi nggak punya adab. Betul banget, itu betul banget. Itu ilmu awal. Ilmu awal itu adalah adab. Segala sesuatu kita mempunyai kemampuan ataupun apa, kalau nggak punya adab nggak jadi apa-apa. Percuma ya. Itu pesan bapakmu. Ayah mau pesanin itu ke saya. Makanya saya mau dibilang orang gila juga saya bodo amat. Karena pembuktiannya gini, biarpun Ki Joko Bodo dibilang wong sinting, tapi anak dan istrinya tidak terbengkalai dengan kesintingan gitu. Bener enggak? Yuk, kayaknya energi di sini tuh ngebuat saya mau teriak-teriak. Iya. Jadi kita Nggak enak di sini. Yuk kita ke sana. Boleh Mas Revo dulu, Kang Nanda? Enggak. Aku ngikut. Nah, saat di atas itu kan dari ruangan si pusaka itu kita keluar ke kayak balkon gitu. Nah di situ memang sih ajib banget pemandangannya sahabat mistis. Kita langsung lihat ke candi, kayak kita lagi di hotel mewah, pembayaran yang mahal karena view-nya itu candi. Tapi gokilnya Kang Nanda mau loncat atau mau naik nih, mau loncat ke salah satu pohon yang ada di situ, katanya ada makhluk berbentuk monyet yang saya nggak tahu dia tuh maksud tujuannya nyenggol Kang Nanda tuh apa, ngenotis Kang Nanda. Di depan bangunan itu saya melihat sosok hewan monyet, makhluk goib. Dia itu ada di atas, di lantai 3, yang sempat ingin masuk ke tubuh saya dan ingin membawa saya untuk melompat lah pada saat itu. Nah ini Kang Nanda, Mas Revo, yang sebenarnya suasana yang dibutuhkan banyak orang tuh seperti spiritualis tuh, kenyamanan di rumahnya sendiri tuh begini. Kalau saya senengnya kalau di rumah itu, saya nggak begitu suka lukisan ya. Saya nggak begitu suka lukisan, tapi saya sukanya musik. Jadi harus ada musik yang bikin saya tenang, mau itu dangdut, mau itu apapun, pokoknya musik. Nah mungkin karena seniman, Ki Joko Bodo seniman, jadi cintanya gini. Coba bayangin orang nih ya keluar pintu terus ngeliat candi, di mana lagi kalau nggak di hotel di dekat di daerah Jogja, bener nggak? Terus di daerah Bali. Ini di rumah sendiri kan enak banget. Masya Allah. Coba dong boleh ceritain nggak Mas Revo? Di sini tuh ayah suka ngapain sih di balkon ini? Kalau di sini biasanya emang suka berdiam diri aja sih. Lebih kayak merenung, duduk lama. Biasanya kalau setiap sore suka naik ke arah sini, ke sini gitu. Buat merenung aja mungkin. Sebenarnya kamu dengan ayah tipikal yang sering bercengkrama dengan cerita atau enggak sih? Sebenarnya jarang ngobrol. Karena ayah juga orangnya nggak begitu banyak ngomong ya. Betul, ayah emang nggak begitu banyak ngobrol. Tapi ayah biasanya kalau interaksi sama anak-anak tuh lebih ke bercanda aja sih. Lebih ke bercanda, senang banget sama bercanda. Makanya aku tuh kayaknya nularnya ke bercandanya daripada ke spiritualnya gitu. Kang Nanda, gimana nih pandangan Kang Nanda nih? Kalau saya jujur Kang, kalau untuk ngomongin kita mau atraksi, saya rasanya mau loncat langsung ke atas itu. Sebenarnya ya apa ya, kembali lagi ya, emang betul kata Teteh yang dimana dulu beliau membuat suatu lokasi untuk kenyamanan. Tempat inilah yang menjadikan mungkin ya tempat yang paling mungkin disukai banget pada saat dia pada saat mau menjelang maghrib itu dia ke depan, dia duduk situ lihat suasana candi kayak gini, itu sejuk banget sih Teh. Dan juga emang kalau segi spiritualnya emang ada sambungannya ya Teh ya. Dan dimana kalau kita melihat candi ataupun kepercayaan yang dimana Hindu Buddha, jadi dia bisa apa ya bisa disebutkan dalam segi mendapatkan wangsit lah atau apa, hal-hal yang
notabene itu tiba-tiba datang kayak gitu. Mungkin kayak gitu. Tapi kalau kalian semua nih sahabat mistis yang ngelihat video di sini, ini tuh ada beberapa unsur keagamaan. Iya. Ada Hindu, Buddha, ada Nasrani juga, Betul. ada Muslim, ada Tionghoa. Jadi beberapa agama dijadikan satu di sini untuk kalau bahasa saya itu filosofi ketenangan. Filosofi tenang. Kenapa bilangnya filosofi ketenangan? Agama manapun kalau kita berdamai itu enak. Kita cuma beda cara berdoanya aja. Betul banget. Benar nggak sih Betul banget, Kang? betul banget. Mangu. Mangu kali. Oke, ini cara berdoanya aja kita beda. Kayak contoh kita dengan agama-agama lain hanya beda cara menghadap tangannya, Ya. menghadap Tuhannya, tapi tujuan kita berdoa itu sama semua Sama, ya Kang ya. sama. Minta ketenangan, rezeki, panjang umur dan semua sama. Betul Iya, banget. betul. Ini di sini ngerasain keselarasan hidup. Kalau Kang Nanda sendiri nih, kalau diposisikan lagi bareng sama Ki Joko Bodo di sini, apa sih yang mau ditanyain? Kehidupan sih, Teh. Kehidupan yang dimana kehidupan itu kan pasti ada lika-likunya lah ya. Bahkan pengalamannya beliau pun juga mungkin sudah banyak banget. Kalau saya lebih utamanya, lebih poinnya adalah soal kehidupan. Dan juga emang sekilas ya Teh ya, betul yang ada banyak macam agama ya Teh ya. Di gua pun, dalam gua ada patung-patung yang Betul. hubungannya sama agama Teh. Ada Muslim, ada Hindu, Buddha di dalam gua itu ya. Setahu saya lihat seperti kayak gitu. Tapi emang beliau itu hebat sih. Hebatnya apa? Dia kalau di kejawen itu kan mengenal alam. Iya. Sayang dengan alam, dengan kehidupan siapapun kita sayang. Nah, Ki Joko Bodo pun juga mendalami hal kayak gitu sih. Memang kalau di kejawen itu kan ilmunya itu ulas asih, Ya. kasih sayang. Kasih sayang. Jadi bukan berarti ilmu yang memeluk satu Tuhan terus mencaci maki Tuhan-Tuhan yang Betul lain. banget, Bener betul nggak banget. agama-agama lain? Ya. Nah, kita juga di sini banyak orang yang nanya kalau ketemu Teria harus Muslim enggak, ketemu Kang Nanda harus Muslim enggak. Ketemu sama kita itu bukan berarti kita mematokkan minoritas dan mayoritas. Ya. Tapi kita siapa yang memang butuh bantuan kita Betul, ayo. kita bantu. Siapa yang mau cerita ayo. Siapapun itu. Karena yang namanya hidup itu keselarasan hati aja. Kalau kita nggak kenal kan nggak sayang. Jadi kalau yang bilang Teria sama Kang Nanda begini nggak kenal, nggak kenal ya nggak kan. Iya. Sama kayak ke Mas Revo. Pertama kali saya datang ke sini ada rasa di sininya kayak nggak enak aku karena bayang-bayang mukamu mirip loh sama ayahmu. Ya, cuma bedanya rambutnya nggak gondrong dan nggak beruban, Nek. Masih muda. Tapi jiwamu semoga jauh lebih baik dibandingin ayah, Amin, amin. lebih besar lagi hatinya. Terus harusnya sih bisa merawat ini semua. Karena kan ini terlalu besar ya, Mas ya. Nah, kalau untuk di segi metafisikanya atau goibnya, hal goibnya, di sini itu banyak banget yang nunggang, Kang. Kenapa saya bilang nunggang? Dari tempat mana-mana itu ada beberapa orang yang mau menitipkan hal goibnya itu ke sini. Sini, soalnya kenapa? Ya itu tempatnya sebenarnya menjadikan magnet ya Teh. Magnet yang dimana goib yang nggak keundang pun juga akan datang ke sini. Iya. Nah, yang pertama adalah nyaman. Mungkin ya kalau segi manusia iyalah. nyaman. Tempatnya nyaman banget buat goib-goib. Makanya nggak hanya satu goib, bahkan banyak sekali yang mungkin notabene itu bukan bawaannya Bapak. Betul. Tapi yang datang tiba-tiba ke sini mendiami tempat ini kayak gitu. Betul kata Teteh yang ada goib yang tujuannya manipulatif ya Iya. Teh. Sengaja biar Betul. di sini itu jadi ibaratnya tunggangannya dia, Betul, penguasaan betul dia. banget. Dan juga emang ada satu goib yang saya lihat ya. Sosoknya itu monyet. Dia di atas sana. Oh, dekat burung itu ya. Nah, monyet. Dia bilang Mbak, Kenapa? dia Jangan terjun ya. Apa Kang? dia kayak bilang bahwa dia seakan-akan ingin membuat tempat ini terkesan wingit, apa ya? Wingit apa itu tuh? apa ya? Spooky, Oh, menakutkan gitu. menyeramkan. Ya, padahal emang di sisi lain tempatnya nyaman banget gitu. Kalau goib itu kembali lagi suka manipulatif yang dimana seakan-akan ingin menjadikan suatu tempat itu wah menakutkan, apalagi di tangga-tangga sini mungkin ya saya tangkap nanti aja
nanti. Karena memang udah hawanya tuh saya sendiri aja kayak orang kelingan. Boleh nggak sih kita ke bawah terus nanti kita ke candi sana aja ya? Karena satu di bawah di lantai 1 itu masih ada istri dari mendiang Ki Joko Bodo. Kita nggak mau mengganggu istirahatnya, jadi kita keluar aja ya. Oke, yuk. Nah, sahabat mistis, Kang Nanda, setelah kita dari atas, kita mau ngitarin nih yang ditunggu-tunggu ya Kang ya, candinya. Saya nggak tahu dari atas itu udah pengen teriak. Tadi kan sempat ada jaranan ya Kang ya, itu kenotis terus di otak saya Kang. Itu emang nggak tahu ya, kuda lumping itu ada sesuatu yang masih ada teh. Kalau yang dari cerita anaknya almarhum Ki Joko Bodo yang cewek itu katanya juga itu adalah gangguan di situ. Betul di banget, jalanan betul itu. banget. Nah tambah lagi kita ke sana. Ya. Gue yang kan banget, badan tuh nahan banget karena takut Kang, takut bablas saya di atas sana. Gimana menurut Kang Nanda? Kita langsung jalan aja kali ya. Oke. Tahan dulu aja. Soalnya emang suasananya bakalan beda banget. Bedanya apa? Kalau di candi itu di belakang kita ini emang banyak goib yang kembali lagi yang saya bilang bukan asli sini, tapi dia datang ke sini tempat nyaman ataupun apa, dan juga kayak segi yang suka manipulatif. Oke. Dan kebetulan sahabat mistis kita udah dapat izin dari Mas Revo untuk mengelilingi candi karena Mas Revo sudah, ini waktu udah malam banget ya, mungkin Mas Revo mau istirahat. Besok dia ada kegiatan lagi, jadi aku, Kang Nanda dan kru di belakang sana juga masih ada Kak Rena, masih ada Kak Jovi. Kita berdua untuk follow up ke atas dulu aja. Yuk ikutin. Yuk Kang Nanda. Setelah dari situ, saya coba paksa untuk Kang Nanda turun, kita balik ke candi. Nah, di candi ada satu kejadian unik ya untuk diri saya. Karena dari podcast itu udah saya tahan, terus lempar ke Kang Nanda, tahan lagi, tahan. Coba terus saya menahan, di atas itu langsung kebablasan. Karena kalian harus tahu, saya notice dari sekarang, menahan apapun itu yang masuk itu menyakitkan badan. Assalamualaikum. Ini sarang apa ya? Langsung banyak. Udah jadi bukan walet sih, apa ya? Jenis Burung apa? biasa. Nah, pas kita masuk ke dalam sini emang pengap, hawanya pengap. Pengapnya itu tapi nggak sepengap yang apa ya? Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Nah, kamu siapa? Tenang. Kita tenang. Kita komunikasi baik-baik. Kenapa tiba-tiba kamu masuk ke tubuhnya Teteh? Saya tidak suka. Tidak suka dengan apa? Kenapa nggak sukanya? Kenapa? Selalu melihat pergerakan saya. Ya iya. Namanya kita mempunyai kelebihan, kita akan bisa melihat jalannya kalian kemana aja. Tapi jangan sampai menyakiti badan Teteh. Saya ingin tanya, kamu asli sini atau mana? Bukan. Tapi kenapa kamu bisa menempati tempat ini? Di bawah. Di bawah sama siapa? Sosok di atas. Oh, sosok yang di atas. Nah, kamu sudah lama berada di sini. Apakah kamu suka mengganggu, yang suka lewat? Oke.
Tapi kita tidak apa-apa kan untuk jalan mengetahui tempat ini. Ada izin. Ya, kalau soal izin atau enggaknya kan sudah izin sama pemiliknya tempat ini. Kalau nggak izin kan saya dulu. Nggak bisa lah, nggak ada, nggak bisa. Kalau kamu macam-macam nanti sama saya, ya? Saya tidak tahu. Ya, saya tahu. Kita bertarung di luar sana. Ya, nanti ya. Oke, lepas. Ayo, lepas. Lepas. Ayo. Ini siapa lagi yang masuk sini? Siapa lagi? Jangan masuk. Jangan segonta-ganti masuk. Jangan digantiin masuk gitu. Kalau kamu nggak bisa komunikasi, nggak usah masuk ke tubuhnya Teteh. Lebih baik kamu lepas. Nanti kamu akan tahu saya siapa. Oh, lepas ya. Allah. Aduh sakit kaki. Bang. Bangunin. Bismillah. Bismillah. Teteh, tenang dulu. Tenangin dulu. Nafas dulu. Jadi, Apa tuh Kang? yang masuk ke teteh adalah makhluknya ini setengah hewan, setengah manusia. Bisa dikatakan siluman lah. Tapi makhluk ini bukan asli sini, melainkan adalah Di luar. betul. Oh. Nah, di wilayah sini emang banyak yang bisa kita bilang spiritual yang di wilayah dekat sini emang banyak deh. Oh, memang di daerah sini juga banyak, ya, Kang? Banyak banget. Bahkan yang namanya black magic, white magic itu ada yang melakukan di dekat sini. Nah, berasa loh saya. Tolong dong. Saya lemes banget. Sumpah. Siapa kamu? Bismillahirrahmanirrahim. Siapa? Sini. lemes Kamu ada komunikasi sini. Nggak ada di atas apa? Hah? Ada siapa di atas? Ya. Allah. Ya. Aduh, banget. Oh, kamu yang tadi di atas sana. Sini kamu, sini. Kamu sini. Ayo kamu sini. Saya tahu kamu. Ale tolong Le, monyet soalnya Le. Tolong ada yang nanyain dulu, nggak kuat saya ke bawahnya. Di sana. Apa itu? Nah, aku mau bawa nanti. Bawa. Kamu suka mengganggu. Ya. Kamu asli di sini. Aku bukan asli sini. Siapa yang bawa kamu asli? Banyak. Bahkan aku bisa membawa uang untuk kalian. Kamu yang tadi di atas ya? Kamu sudah puas masuk ke dalam teman saya ini? Hehehe, tenang dulu. Tenang dulu. Aku mau naik. Ya udah. Aku mau naik dulu. Oke. Ya. Oke, keluar dulu dari badan Aku mau tubuh naik. ini. Aku mau naik. Iya, saya tahu kamu mau naik. Ya. Ya oke. Udah ya. Kasihan teman saya ya. Udah nyakitin. Aku mau naik. Astagfirullahaladzim. Gokil. Gila, kegedean. Awas. Minum buat kamu. Astagfirullah. Banyak banget. Buat ini.
Ini banyak banget. Tahan dulu. Apa dia mau ya Kang? Mau apa dia? Mau nyerang lagi kah? Jadi gini. Auzubillah. Bismillah. Bismillah. Batu mana? Ada batu. Bismillah. Sepertinya Kang Nanda mau gambar sesuatu ini. Entah ini sosok yang dia lihat. Aku belum dapat gambaran ini. Auzubillahi Bismillah. Bismillah. Siapa? Aku wanita. Assalamualaikum. Kamu perempuan di mana? Sana. Oh, yang suka nari-nari itu ya? Yang tadi saya lihat nari? Iya. Kamu suka godain atau gangguin warga sekitar nggak? Aku tidak suka. Oh, terus kamu tugasnya apa kalau di sini? Ayo, kasih tahu tuh dia. Ya nanti kita ke sana. Cerita dulu, kamu sudah berapa lama ada di Sudah sini? lama sekali. Sudah lama. Dari almarhum masih ada di sini kah? Kamu kenal dengan Ki Joko Bodo? Iya. Kenal. Dulu aku mendampinginya. Takut kalian? Kalian dengan bangsa-bangsa di sini takut? Enggak. Ya baik orangnya. Nah sekarang kamu ngapain ada di sini? Ayo, aku mau nunjukin sesuatu sama kalian. Ya nanti dulu. Ini kan di badan teman saya. Kasihan dong dia. Kamu mau nunjukinnya kemana? Ke atas aja. Mau ada apa di atas pertunjukan apa? Pertunjukan Tapi apa? banyak yang mau komunikasi sama yang di sini. Oke, kalau kamu keluar dulu nanti kita baru mainnya di atas boleh? Boleh? Boleh keluar dulu nanti baru main di atas ya. Oke, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim. Berhubung nggak ada kakek, nggak ada papaku, jadi aku agak sedikit sibuk nih dengan Kang Nanda sibuk dengan saya. Cewek Kang, tolong tisu buat muka Kang Nanda. Ya, Cewek Kang, ya. Jadi, kayaknya itu yang aku bilang aku mau nari-nari. ya. Jadi, saya jelaskan dulu teh soal ini. Iya, ini itu apa ya? Kang? Ya. Jadi, Belatan itu adalah lingkungan di sini. Ada suatu gunung. Saya nggak tahu apa pada saat pembangunan ini ada sempat di suatu tempat ada bencana gunung meletus Oh benar, atau apa saya nggak paham. benar. Tapi saya dapat visualnya itu adalah di lingkungan sini pada saat
pembangunan ini berjalan bersamaan dengan bencana itu. Iya, tadi sudah dijelaskan sama Mas Revo kalau pada saat pembangunan candi ini beberapa bulan di-stopkan karena pegawai pulang kampung karena ada meletusnya Gunung Merapi, Kang. Oke. Dan baik yang ingin komunikasi sama kita. Iya. Baik yang ingin komunikasi sama kita, tetap hati-hati aja. Soalnya kenapa? Intensitas di sini itu ingin menunjukkan bahwa dia itu ada di sini. Oke, Kang. Gitu. Dan di tempat ini sebetulnya bukan tempat yang gimana-gimana ya, teh. Tapi kenapa banyak makhluk yang ada di sini ya kembali lagi emang udah lembab. Iya. Udah, Terus nggak ada yang bersihin kayak ini. ya. Kalian lihat ini ada kotoran-kotoran dari burung. Betul. Sekarang kita masukin logika aja, rumah aja atau gedung aja kalau udah ditinggalin 1 tahun aja bagaimana ya? Betul, Karena betul seremnya banget, apalagi betul banget. ini. Tapi karena di sini kita memang temanya penelusuran, kita mau ngulik apakah benar yang dilihat warga sekitar itu asli dari sini atau gimana kita mau cari garis besarnya biar tidak ada lagi isu-isu yang tidak baik Ya. gitu. Ya Yuk. Kang ya. Nah. Oke, kita lanjut ke depan sambil pelan-pelan jalan biar Kang Nanda agak rileks karena kembali lagi saya tidak ada kakek hari ini jadi kita berdua lelah hayati. Oke, yuk sahabat mistis. Nah, saat lagi chaos di atas, saya kemasukan, terus Kang Nanda kemasukan. Setelah kita coba buat ganti lokasi, ternyata di bawah chaos. Siapa lagi kalau bukan Kak Jovi dengan Bang Sagon. Masing-masing saling buat ngejaga gitulah, ngejaga si Bang Sagon sama Kak Jovi. Cuma bedanya mereka yang satu bahasa Jawa, satu bahasa Betawi. Chaos di bawah, saya nggak bisa turun ke bawah karena saat di atas ternyata cara kaki saya itu salah. Jadi paha saya agak kekilir, untuk turun saya agak lama, itu Kang Nanda yang netralisir. Auzubillahi min syaitonir rajim. Jagain cucu gue ya. Ya. Oke. Yuk. Ya, udah. Aman. Jadi sebelah kembali lagi banyak yang ingin komunikasi. Jadi satu sama lain itu menjaga bahasanya menjaga cucunya lah. Menjaga cucunya supaya tidak terjadi apa-apa di sini. Lebih ke sana. Dan emang sudah banyak yang keundang. Aduh. Hei. Ya. Hei. Ini siapa? Ya, Aki kenapa masuk ke teman saya? Diam. Saya tinggal di sini. Kenapa? Tinggal di sini. Aki tinggal di sini? Ya, kalau Aki tinggal di sini, ingin komunikasi apa dengan kita? Nggak ada. Kita sudah izin kok memang punya tempat ini. Ya udah, kalau udah tinggal di sini ya udah ya. Ya. Oke, nanti saya akan izin. Ya. Lepas kopi. Ya kopi nanti. Nggak ada. Lepas. Oke. Pas ya. Jadi sebelah gini. Di sini banyak banget yang sensitif. Bahkan untuk komunikasi banyak banget. Kenapa? Ini siapa lagi yang masuk adik? Ayu kemana? Ayu apa siapa namanya? Ayu. Oh. Kenapa masuk ke sini? Mau lihat aja. Lihat aja emang kita apaan? Kita nggak di sini cuma ingin mengetahui tempat ini, tidak ingin mengganggu kalian gitu. Kalau kalian merasa keganggu ya kami minta maaf gitu. Intinya jangan sampai melukai tim kami ya. Ya. Apa?
Ya. Please, cantik. Ya cantik. Ya sudah. Kamu tempatnya di mana sih emang di sini? Oh di atas. Nah, udah ya. Kalau sudah, kita akan jalan-jalan lagi ya lepasnya. Apa? Lu ke mana? Ikut. Ikut ya, nggak. Kalau mau ikut jangan masuk ke sini ya. Ayo. Ya ikut. Lepas. Jangan ditahan, nggak apa lepas. Jangan tahan. Ayo kita baik-baik. Jangan tahan. Nanti sakit badannya semua. Oke? Kenapa? Kamu pengen apa? Ingin apa? Oh saya mah yang datang sini ingin mengetahui doang. Kalau kamu macem-macem jangan begitu. Kamu lawan saya. Jangan lawan saya. Saya mah nggak. Udah pelan ya. Saya lepas. Oh sudah. Oke, lepas. Oke. Mas, minumnya mana? Oke, udah. Capek badannya. Minum yuk. Hah? Mas minum. Oh, tisunya mana? Tisu. Ya, lemparin. Ayo, muntahin nggak apa? Maaf. Muntahin nggak apa? Wah, meriah sekali hari ini. Ya banyak yang keundang. Banyak yang keundang. Tunggu ya, tunggu. Mas. Macamnya. Kenapa? Jadi Kang? dua yang masuk. Bang Sagun tadi masuk, Jovi masuk. Dia sebetulnya kasih pesan ke kita untuk menjaga cucu-cucunya. Soalnya kenapa teh? Sudah banyak makhluk yang ingin komunikasi sama kita. Dan juga tadi sempat masuk sosok wanita sama sosok namanya Ayu, Delis lah. Dia bilang dia cantik. Dia emang penunggu sini gitu. Bahkan ada sosok laki-laki tua yang sempat masuk juga, yang dia bilang adalah kalian belum izin sama kita gitu. Kembali lagi belum izin gitu. Tapi buat saya kita masih belum selesai perjalanannya. Kita butuh ke atas untuk mengupas semuanya teh. Mengupas semuanya itu adalah memecahkan mitos yang ada di sini. Kenapa sih banyak banget gangguan yang dialami sama perjalanan sini gitu teh. Sedangkan yang dalam rumah aja biasa aja gitu Ya, kan. betul banget. Berarti ada yang memanipulasi nih keadaan ini gitu kan. Jadi emang dibikin kacau lah teh supaya kita tidak melanjutkan perjalanan itu, bahkan membuka suatu hal yang semestinya itu nggak boleh dibuka. Betul. Gitu. Aman Mas? Aman. Iya. Oke. Aman Kayus? Tadi Kayus? si Akinya kayak yang Aki itu kayak dia marah. Mestinya kasih sajen dong. Sajen. Izinnya begitu. Maksudnya kayak kopi. Pokoknya ya sesuatu yang dimana adalah hubungannya sama sajen lah. Supaya diizinkan. Tapi kan kita sudah izin, yang utama adalah sama pemilik tempat ini. Betul. Gitu. Kita udah izin sama Mas Revo. Kalau untuk goib mah sebetulnya bukan izin. Kalau kita ngikuti apa maunya goib, kalau dia ngasih imbalan ke kita sih nggak masalah kalau buat saya teh. Tapi di sini kita hanya izin sama pemiliknya. Masih aman? Aman. Ya. Bismillah. Oke. Ya. Kita lanjut ke atas. Setelah itu kita menuju ke kolam. Kenapa saya minta untuk teteh saya bahkan dampingi Mas Yus untuk ke kolam adalah di kolam itu ada sesuatu hal, tapi saya tidak mau ngasih tahu sesuatunya halnya itu apa karena itu sangat sensitif sekali. Tapi di sana ada 7 sosok wanita yang mendiami kolam itu. Kita lanjut ke atas, dan di atas lah ini mulai lagi bentrokan dari si perempuan ini memberitahu Kang Nanda. Terus akhirnya ada lagi yang masuk ke Mas Yus, garis bawahnya cuma 1. Setiap makhluk itu mempunyai
kekuasaan di tempat atau di lokasinya masing-masing. Oke, tadi ada kerusuhan di bawah. Tadi sempat saya tidak bisa ke bawah karena kelinsing juga badan Betul, saya. betul banget. Mas Yus, ya. Iya. Mas Yus pun juga sempat mengalami kemasukan mediumisasi yang dimana awalnya itu sosok wanita. Sosok wanita, habis itu ada sosok laki-laki tua. Sosok wanitanya itu yang masuk itu emang sangat cantik. Namanya kalau tidak salah Ayu. Terima kasih. Cantik. Namanya Ayu. Dan dia menggunakan pakaian kebaya. Pakaian kebaya. Anggun ya? Anggun lah, pakaian kebaya, pakai sanggul kayak gitu. Dan juga yang kedua adalah sosok laki-laki tua yang sempat masuk juga. Nah, sosok laki-laki tua itu emang penghuni sini dia menyalahkan kita yang dimana datang ke sini tidak izin. Izinnya sama siapa? Sama makhluk yang ada di sini untuk izin gitu ya kayak. Tapi kembali lagi untuk izinnya itu kan yang utama adalah sama pemilik tempat ini. Betul. Bukan sama makhluk goibnya. Kalau makhluk goibnya ya sekilas izin aja, nggak sampai menyediakan sajian. Soalnya kenapa? Tadi si kakek tua itu ingin sajen. Dia pakaiannya itu pakaian pangsi lah ya. Pakaian pangsi, tapi dia menganggap dia paling tua lah di sini kayak gitu teh. Kalau Mas Yus sendiri tadi ngerasain gimana nih Mas Yus? Tadi udah ngerasain dari atas sebenarnya, dari atas ke bawah, udah pengen masukkan, cuma kayak nanti gitu kan. Pas sampai bawah, dia kayaknya marah, terus ngelihat saya yang kayaknya paling bisa dimasukin ya, saya masuk. Ngerasa amarahnya dia sih, Nyari wadah ya buat dia luapin. Iya, nyari wadah buat diluapin, jadi kerasa marahnya juga kerasa. Tadi kan ngomong baik-baik kalau nggak salah, baik-baik. Terus akhirnya marah-marah karena kenapa nggak izin, gitu. Dan dia minta sajen di sini. Nah itu kan biasanya Kang Nanda itu agak hilaf. Kalau ada sajen langsung dia maunya sajen. Kalau kali ini karena sudah izin ke yang punya rumah kan, kalau biasanya nggak ada yang punya rumah ya. Betul. Memang udah terbengkalai gitu. Kalau ini kan masih ada anak atau keluarga dari almarhum Ki Joko Bodo, jadi kita udah cukup izin ya udah. Kalau makhluk halus atau makhluk astral atau setan, memedi dan lainnya kita turutin juga keenakan dia. Nah ini masih di lantai percandian. Kalau lihat ke seberang sana itu ada kuburan, memang kuburan warga atau apa, entah wakaf atau gimana. Saya juga belum tahu ceritanya kayak gimana, tapi di tempat ini memang energinya sangat-sangat amat kuat. Nanti kita akan ke seberang sana, di situ ada kolam yang dulunya masih berfungsi untuk digunakan sama almarhum dan rekan-rekan atau teman-teman yang pernah datang ke sini untuk silaturahmi gitu ya Kang Nanda ya. Oke, untuk sahabat mistis kita langsung dan lanjut aja kita ke mana namanya kolam. Ke lantai, ya beberapa lantai doang sih ya Kang ya, sama kayak ini hanya beberapa tapak doang, langsung menuju kolam. Yuk. Oke. Ya. Ya jadi kolam ini emang ada sesuatu hal, tapi saya tidak bisa menyampaikan, Mas Yus. Tapi ada sosok yang mendiami kolam ini. Sosoknya itu adalah wanita cantik dengan pakaian pakai kemben putih ya. Ya, ada 7. Dia itu kayak duduk di lataran-latarannya, pinggir-pinggir gitu dengan ya. Kakinya kayak bermain gitu lah ya. Tapi ada yang mau disampaikan sama dia teh. Saya minta dupa. Boleh? Dupa? Berapa? Minta 3. Boleh, 4, satu lagi nggak boleh? Sama korek? Jangan kemana-mana, jangan, tolong tahan karena ini sangat amat berisiko. Iya aman.
Ya, jadi teh sosok ini adalah sosok yang pada saat ini masih aktif sempat membantu beliau. Beliau itu adalah berkomodo untuk hal yang dilakukan yang ada ya. Wanita ini asalnya itu wilayah Jawa. Saya nggak mau nyebutkan ibunya mana, tapi emang sangat cantik banget dan dia masih menjadi. Oh, berarti sosok ini dulu mendampingi beliau dalam beberapa hal, terus berasalnya dari daerah Pulau Jawa, wujudnya sangat cantik ya. Dan mungkin kalau yang aku lihat lagi seperti kehilangan ya Kang ya, kehilangan yang biasanya ditemenin, menemani gitu ya. Betul banget. Dan juga dia mempunyai apa ya, suka kasih efek. Oh, memberikan efek. Cantikan, Oke, mengasihkan, oke. condong untuk kecintaan lah. Oh, jadi si perempuan ini tuh ada gunanya juga. Gunanya untuk memberi pengasih dari baik kecantikan, pengasih kahuripan. Jadi apa ya, perihal percintaan. Kalau pengasihan kahuripan tuh biasanya kalau pekerjaan yang dia lakukan biar orang itu mau begitu ya. Tertarik lah bahasanya. Nah, yang di sini cantik tapi sudah agak tua ya. Dia yang paling tua kayaknya. Dan balik lagi ya, kita nggak izin. Oke. Jadi Itu saya tahu jangan tuh. terlalu lama kalau memang nggak izin. Dia masih berbaik hati, tapi ya udah saya taruh di sini dulu. Sosoknya cantik tapi tua, pakai sigar kalau kata orang Sunda. Oke, ya. oke. Mungkin itu mak saya kali ya. Iya, pakai selendang hijau dia juga. Oke. Ya cuma dibilang katanya kita kalau emang nggak izin lebih baik kita pergi. Oke. Gitu. Yuk, Kang Nanda ada apa? Mau dibawa kemana dia? Tetap ya, Kang Nanda ini dapat pengawasan dari beberapa kru dari Ria Puspita Official. Jadi tidak dibiarkan sendiri karena ini memang apa yang dilakukan sama Kang Nanda itu beresiko. Saya sendiri juga jaga resikonya. Ini dalam berlumpur juga karena sudah lama tidak terpakai atau tidak digunakan. Yuk. Iya sih. Akang agak sigap dulu aja. Yuk, kru naik. Ya. Cepat. Follow up. Saya tidak suka diganggu. Saya tidak suka diungkapkan kepada orang lain. Tapi kita di sini hanya ingin mengetahui soal kejadian-kejadian yang dianggapnya tempatnya. Mengapa tidak berkomunikasi dulu dengan saya? Enggak, karena kita ingin mengetahui semua makhluk yang menempati tempat ini, gitu. Kenapa sih menjadi image yang kesannya ini tempat ini menakutkan, ataupun yang lainnya, ataupun banyak yang dianggap ada makhluk yang suka mengganggu, kayak gitu. Nah, Ya karena memang terbuka. ya paham saya. Sosok siapa yang lebih dominan sini, yang bisa dibilang penguasa di sini? Ya kerajaan di sana. Oke. Ya sudah, nanti kami akan melakukan cleansing atau pembersihan bagi makhluk-makhluk yang tidak ada benefitnya atau tidak ada menimbulkan. Kami membantu di sini, Ya. tidak merusak. Ya, tidak apa-apa. Tapi kami akan membuang segala sesuatu makhluk yang ada di sini yang sifatnya negatif. Betul. Gitu.
Supaya kenapa? Supaya tempat ini menjadikan tempat yang sejuk, nyaman untuk di wilayah sini. Ya, oke. Ya, sudah ya, lepas. Oh, sudah. Yuk, Mas Yus. Aman, Mas? Aman. Oke. Kita ke Tapi bawah. betul sih. Memang mereka memberitahu kalau beberapa dari mereka itu yang paling dan yang terdominan ya. Betul, Mas. Jadi Betul. mereka merasa dia paling dominan. Cuma di sini sahabat mistis, siapapun yang dominan namanya makhluk halus sama seperti manusia. Manusia merasa dirinya paling dominan, merasa paling berkuasa, Ya. angkuh. Dia lumayan baik sih. Ya. Dia Iya. tidak berusaha Menyakiti atau gimana ya. Jadi tadi juga saya lumayan nggak capek juga. Jadi memang cuma mau berkomunikasi saja. Jadi hanya memperingati. Iya, dan memberitahu sih. Karena di sini tuh banyak beberapa sosok-sosok itu yang merasa dominan di tempat ini, baik yang memang asli dari sini ataupun dari luar. Kita coba untuk closingan di sininya, untuk cleansing di bawah, karena biar gimana pun tempat ini tidak terbengkalai. Betul. Tempat ini masih ditempati sama keluarga dari Ya, almarhum. betul banget. Untuk Kang Nanda sendiri gimana nih menurut Kang? Jadi emang kita akan kembali lagi, kita akan membuang segala sesuatu yang sifatnya negatif. Oke, baik. Nanti kita akan lakukan di bawah. Tapi emang ada makhluk yang mencoba untuk menghalangi kita untuk melakukan pembuangan Oh itu. iya, tentulah. Itu kita coba di bawah saja. Tidak segampang itu, Bung nggak Roma. segampang. Makanya itu lebih baik kita cepat kali gitu. Oke, untuk kali ini saya akuin saya capek banget nggak ada kakek. Saya keos-keosin, kaki saya sakit. Jadi mohon maaf karena ini tangganya terjal, jadi jalan saya agak diperlambat. Jadi untuk Kang Nanda, Mas Yus, tim, boleh yuk kita lanjut turun ke bawah Ya. untuk cleansing. Oke, mohon. Ya. Mas Yus mengalami mediumisasi yang dimana sosok wanita juga, wanita tua yang masih satu circle dengan juga wanita itu, yang dia bilang tidak mengganggu, hanya menjaga di sini aja, bahkan menjaga anak-anak yang ada di sini gitu. Dan setelah itu saya melakukan cleansing. Cleansing itu adalah bukan memusnahkan, tidak, tapi hanya memindahkan makhluk yang sifatnya negatif ke tempat yang lain, yang maksudnya yang cocok untuk dia. Nah, kita dari atas sudah janji ya Kang Nanda ya, Ya. kita mau cleansing, mau pembersihan ya Kak Yus ya. Nah, untuk Kang Nanda sendiri nih, gunanya kita cleansing di sini itu sebenarnya garis besar untuk apa ya Kang? Sebetulnya biar sahabat mistis tahu gitu. Ya, sebetulnya adalah untuk mengubah image bahwa tempatnya beliau sebenarnya tidak menakutkan gitu ya. Tapi emang banyak makhluk yang manipulatif, terkesan bahwa tempat ini menakutkan, banyak gangguan gitu. Makanya kita akan melakukan cleansing yang dimana adalah kita akan membuang sesuatu yang sifatnya negatif. Betul. Gitu. Dan juga emang cleansingnya ini emang saya butuh api yang dimana emang ada makhluk yang utama itu adalah sosok yang kuat lah ya, sosoknya ini yang tadi sempat saya bilang, dia suka manjat ke atas gitu ya. Iya, Suka kayak manjat orang ke, gitu ya. suka manjat ke atas, bahkan juga setengah hewan gitu. Nah, alangkah baiknya ini kan udah tengah malam ya Teh, kita lakukan cleansing kayak gitu. Nanti Tete yang menyalakan, nanti saya akan yang memanggil makhluk itu untuk kita buang di sini. Gitu. Oke. Bismillah. Boleh agak menjauh ya. Bismillah. Masya Allah. Bismillah. Bismillah. Adegan ini tidak untuk ditiru ya. Bismillah. Boleh tadi dulu Kang Nanda, tim clip on Kang Nanda dong, tolong ambil. Cepet gece.
Terlihat di sini banyak sosok-sosok yang mulai ikut badan Kang Nanda karena terpancing tapi malah terbakar. Mereka memang tidak bisa kita matikan, tapi setidaknya energi mereka bisa kita kurangi berikut dengan api tersebut. Jangan untuk ditiru ya. Ini saya juga nggak mau niru, sahabat mistis. Kita coba untuk mengecilkan, dan dengan adanya video ini saya berharap warga sekitar rumah almarhum Ki Joko Bodo juga berpikiran positif. Dengan keindahan candi ini jangan dimelulukan soal permasalahan goib. Ya, jadi tadi makhluk yang di atas itu teh, saya coba untuk panggil sini. Kenapa saya pakai media api? Karena namanya makhluk jin itu kan terbuat api ya teh, aslinya itu api. Kita akan membalikan dia dan kita buang ke tempat yang bahasanya adalah yang pas untuk dia lah. Bukan kita musnahkan enggak, tapi kita pindahkan ke tempat yang cocok untuk dia, bukan di sini lagi itu teh. Jadi saya sih segi untuk hal positifnya, mudah-mudahan adanya tempat peninggalan beliau Ki Joko Bodo bisa membawa segi hal yang positif di lingkungannya gitu teh. Jadi walaupun tempatnya terbengkalai, tapi jangan sampai menimbulkan image negatif. Iya, isu-isu yang tidak baik negatif yang kesannya baik gangguan yang asalnya di sini gitu ya. Melainkan emang ya kita nggak bisa menyalahkan ya, namanya goib ya. Pasti ada segi negatif, ada yang positifnya. Tapi kita membuang atau memindahkan ke tempat yang cocok untuk yang segi negatifnya itu teh. Kayak gitu sih teh. Oke, jadi untuk benang merahnya di sini sih ya Kang. Kalau segala sesuatu yang ada di sini itu bukan berarti tujuannya buruk. Betul. Nah, mungkin yang ditunjukkan ke warga-warga sekitar ini bukan yang berasal dari sini, tapi yang numpang ada di sini. Iya, untuk mengganggu dan membuat image keluarga di sini tuh kayak terlihat rumahnya angker, serem gitu ya. Nah, untuk sahabat misi semuanya, ambil segala hal positif yang ada di sini, yang negatif ya buang-buang. Terus kacamata kalian itu di suatu tempat atau suatu kejadian jangan hanya mengambil kesimpulan dari sebelah mata atau sebelah pikiran aja, tapi kita ambil semuanya dari pikiran waras, pikiran positif, karena segala sesuatu itu ada nilai positifnya, nggak selalu melulu negatif. Terima kasih buat sahabat mistis yang selalu support channel Ria Puspita Official. Jangan lupa hubungi dua admin saya kalau mau konsultasi, mau penanganan, ke admin Ririn dan admin Sasi. Dan jangan lupa kalau mau jadi narasumber di podcast saya ada admin Nanda, bukan Kang Nanda, tapi admin Nanda. Dan buat kalian yang mau CO Garam Rukia Teria, langsung aja klik link di bawah ini di TikTok Shop. Nah, saya Ria Puspita dengan Kang Nanda, kru dan segala yang ada di sini, Kak Jovi, Kak Yus, ada Kak Rena, semua kru mengucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.